manusia dan pemusnah segala patung. Semoga Allah sentiasa mencurahkan rahmat dan kesejahteraan yang melimpah kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya serta para sahabatnya yang budiman. Amma ba'd. Setiap tajuk diawali dengan pujian kepada Allah dan salam beserta sholawat kepada Rasulullah SAW, keluarga dan juga para sahabat. Mengingatkan saya ada satu kitab yang belum khatam juga, pengajian Durratun Nasihin ya, di section 18 hari Ahad malam Isnin. Penyusun kitab Durratun Nasihin itu setiap tajuknya mesti mendahulukan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Mendahulukan ayat Al-Quran sebagai tanda pujian kepada Allah dan hadis sebagai salam dan selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Begitu juga kita yang dalam hidup kita itu menghadap kepada Allah kebanyakan rata-rata membawa hajat, membawa kepentingan, membawa keperluan, membawa permintaan ataupun permohonan. Diajar oleh baginda berhadapan dengan Allah, memuji Allah, selawat kepada Rasulullah, kemudian baru menyampaikan apa yang hendak disampaikan kepada Allah. Selesai menyampaikan, juga diakhiri dengan selawat dan pujian pada Allah. Kitab yang kita pelajari ini dari tajuk yang pertama sampai tajuk yang terakhir nantinya, tajuk yang ke-20. Karena dalam kitab ini ada 20 tajuk. Ada 20 tema pembahasan. Semuanya pasti diawali dengan pujian kepada Allah dan selawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian penyusun juga akan membentangkan ayat Al-Quran di setiap tajuk dan temanya. Sebagaimana pada tema ini, beliau mengungkapkan ayat Al-Quran di surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Walaqad fatanna allazina min qablihim falaya'lamanna Allahu allazina sadaqu walaya'lamanna al-kazibin. Ahasiban nasu, apakah manusia itu mengira ayyutraku, bahwa mereka dibiarkan saja, dibiarkan ayyakulu mengatakan amanna kami beriman, wahum la yuftanun sedangkan mereka tidak diuji lagi, walaqad fatannal ladzina min qablihim dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu, maka sesungguhnya Allah mengetahui benar orang-orang yang benar. Wala ya'lamannal kazibin, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Muslimin muslimah, jamaah pengajian ihfazillah yahfazka, melatih ingat Allah melalui banyaknya zikir yang tidak hitungan. Diawali dengan hitungan sampai tidak menggunakan hitungan. Diawali menggunakan tasbih hingga melepaskan tasbih. Diawali dengan bunyi hingga tidak keluar bunyi. Diawali dari lisan hingga sampai seluruh anggota badan. Teruskan
Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan buahnya zikir. Buahnya zikir itu ketentraman, ketenangan, dan kedamaian. Bagaimana tidak tenang bersama Allah, sedangkan segala sesuatu milik Allah. Bagaimana tidak tenang bersama Allah, sedangkan segala sesuatu kejadian adalah kehendak Allah. Saat buah iman sudah mulai dirasakan, maka ia akan melihat bagaimana orang yang sebelum sebagai pengajarannya. Oleh itu ayat ini mengajari kita untuk siap sedia dan bersedia dalam menghadapi ujian yang Allah Ta'ala akan berikan dan Allah akan hadapkan. Karena sememangnya adalah kita didahului oleh orang yang sebelum kita juga menghadapi ujian. Dan sememangnya adalah Allah Ta'ala maha mengetahui mana yang benar, mana yang dusta. Tapi Allah menguji kepada hambanya supaya hamba itu sendiri merasakan siapakah dirinya di hadapan Allah Ta'ala. Dan bagaimanakah pandangan Allah terhadap dirinya. Juga bagaimana pandangan dia terhadap Allah dan kehendaknya. Insya Allah, jamaah ihfazillah yahfazka. Selalu memandang baik Allah. Selalu berhusnuzan kepada Allah. Dan juga selalu merasakan kebaikan-kebaikan Allah. Sehingga saat kita menangis ataupun berderai berlinang air mata karena kita ghibah, sebab sangat baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Sangat baiknya Allah dan sangat hinanya kita. Namun kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala tetap tidak terhalang dengan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Allah tetap maha baik. Kesalahan tidak menutupi kebaikan-kebaikan Allah. Allah tetap maha baik. Maka di antara kebaikan-kebaikan Allah Ta'ala terhadap orang yang masih lagi melakukan kesalahan adalah Allah Ta'ala ingatkan melalui jalan-jalan ujian. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan angkat derajat orang-orang yang pilihan melalui jalan ujian. Dan Allah Ta'ala akan berikan ganjaran dan pahala yang berlipat dan berganda juga melalui jalan ujian. Allah Ta'ala akan mengumpulkan orang-orang pilihan bersama dengan orang-orang yang dipilih, bersama dengan orang-orang pilihan juga dengan jalan ujian. Maka cara berpikir positif akan terasa ringan dan akan percaya, mesti percaya bahwa semua adalah kebaikan-kebaikan Allah. Dijelaskan di muka surat berikutnya, apakah orang-orang pilihan, orang-orang baik, orang-orang soleh, para ulama, para juru dakwah mengatakan bahwa Islam hanya berupa pengakuan belaka, bahwa kalimah la ilaha illallah hanyalah sesuatu yang cukup diucapkan oleh orang yang mengakuinya saja, dan kebohongan yang dibuat oleh si pendusta. Soalan yang jawabannya ada dalam Al-Quran, khususnya lagi adalah ada pada diri kita. Bagaimana lumrah lazimnya
orang itu akan diketahui kuat imannya, melainkan harus diadakan ujian baginya. Saya keluar terlebih dulu dari tajuk untuk melakukan pendekatan. Bagaimana akan diketahui beratnya kitab ini, melainkan harus ditimbang terlebih dahulu untuk mengetahui berapa kg ataupun berapa berat kitab ini. Begitu juga berapa panjangnya kitab ini juga harus diukur. Berapa cm ataupun berapa meter. Sehingga ujian itu dari beberapa sisi. Sebagaimana tadi, kalau untuk mengetahui berat, maka harus berhadapan dengan timbangan. Kalau untuk mengetahui panjang lebar, harus menggunakan ukuran. Nah, berat ringannya iman kita juga diuji oleh Allah. Panjang pendeknya juga diuji oleh Allah. Ori atau tidaknya, yakni asli atau tidaknya, juga diuji oleh Allah. Sehingga muslimin dan muslimah, jamaah ifazillah yafazka, selalu saya berkongsi modal utama kita adalah husnuzon, berbaik sangka dengan Allah. Itu modal utama kita. Dan itu harus ada pada diri kita. Dan itu harus kita latih siang dan malamnya. Dan itu akan kita rasakan buahnya. Sebagaimana dalam hadis qudsi yang ringkas, ana inda zonni abdi bi. Aku berada pada persangkaan hambaku terhadap diriku. Bersangka baik kepada Allah, berhusnuzon kepada Allah, turunlah yang dirasakan dari Allah adalah kebaikan. Juga jawaban dari soalan itu dibentangkan surah Al-Anbiya ayat 18. Bal naqdifu bil haqqi 'alal batili fayadmahuhu fa idza huwa zahiq. Walakumul wailu mimma tasifun. Sebenarnya kami melontarkan yang hak kepada yang batin, lalu yang hak itu menghancurkannya. Maka dengan serta-merta yang batil itu lenyap. Walakumul wailu mimma tasifun. Kecelakaan. Kecelakaanlah bagimu disebabkan kamu mensifati Allah dengan sifat yang tidak layak baginya. Itu. Al-haq lawannya batil. Dan Allah Ta'ala mesti menghadapkan kita lawan. Menghadapkan kita kebalikan. Contoh, panjang lawannya pendek. Siang, malam, susah, senang, berat, ringan, gelap, terang, dan lain-lain. Begitu juga Allah Ta'ala itu kekal. Kemudian Allah ciptakan makhluknya. Tentu tidak sama antara makhluk dengan sang pencipta. Yang kekal itu al-haqqu, yang tidak kekal itu al-batilu. Di dalam Al-Quran, ayat yang di dalamnya ada perkataan al-haq ataupun ada perkataan al-batil, ada kalanya Allah Ta'ala berkehendak dalam perkataan dalam ayat itu adalah Allah hendak membezakan, saya ralat, Allah hendak mengajar perbedaan antara sang pencipta dengan yang dicipta. Ada kalanya Allah Ta'ala hendak mengajar antara yang benar dengan yang salah. Antara yang benar dengan yang salah.
Sebagaimana di dalam ayat ini, bal naktifu bil haqqi 'alal batil fayadmahu faidahu wazahid. Sebenarnya kami melontarkan, melepaskan yang hak kepada yang batil. Artinya Allah Ta'ala sang pemberi petunjuk. Bila Allah Ta'ala maha berkehendak memberikan petunjuk kebenaran kepada seseorang, maka fayadmahu faidahu wazahid. Batil itu akan hancur karena hak menghancurkan yang. Kalau salah itu diarabkan batil. Ya, begitu. Kemudian disuruh ambil lidi. Sekolah rendah saya dulu yang suruh bawa lidi 100, diajar matematik menggunakan itu karena masih kanak-kanak. Ambil lidi untuk membuktikan datangnya kebenaran menghancurkan kebatilan. Lidi 1, ini 1, dua lidinya. Tapi tadi menjawabnya 5. Ketika datang kebenaran pasti 5 dipadam diganti 2. Diuji lagi. 2 dicampur 4. Dijawab dan jawabannya salah 9. Salah ia menjawab, ditunjukkan. Ambil lidi 2, 1, 2. Ambil lidi 4, 1, 2, 3, 4. Cantumkan, kumpulkan, tambahkan, kemudian kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Datang jawaban yang benar 6, maka 9 dipadam. Dihapus. Itu contoh. Fayadmahu faidah huwa zahid. Kemudian dikembangkan. Datangnya kebenaran menghancurkan kebatilan, melenyapkan kebatilan. Amal yang belum mampu ikhlas karena Allah, masih karena selain Allah, berarti batil. Ini sudah mulai agak mendalam. Tapi jangan menunggu ikhlas baru beramal, melainkan tahap demi tahap itu adalah tangga-tangga menuju keikhlasan. Tangga-tangga menuju kepada keikhlasan itu dilalui. Tangga pertama telah dilalui. Karena masuk tangga yang kedua, maka tangga pertama ditinggalkan. Begitu seterusnya dan seterusnya. Ketika sampai kepada tujuan yang sebenarnya, maka itulah yang ditemukan hakikat kehidupan. Siapa? Zat pencipta alam semesta. Di dalam Al-Quran, muslimin dan muslimah, tahap Nabi Ibrahim menemukan Tuhannya. Diterangkan dan dijelaskan di dalam surah Al-An'am bagaimana tahap Nabi Ibrahim menemukan Tuhannya. Mulai dari ayat 74 hingga sampai ayat 80. 81. Ketika proses mencari Allah, Nabi Ibrahim menyangka terbitnya matahari itu adalah Tuhan.
Persangkaan itu salah, persangkaan itu batil. Allah Ta'ala tunjukkan kebatilan persangkaannya itu dengan terbenam matahari dalam pandangannya. Allah ajar Tuhan tidak terbenam berarti matahari bukan Tuhan. Malam melihat bulan disangkakan Tuhan. Bulan juga terbenam hilang dalam pandangannya, maka bukan Tuhan. Semua yang disangka Tuhan bukan Tuhan karena Tuhan tidak seperti yang ia lihat dengan kedua belah matanya. Akhirnya menemukan Allah dan menemukan Allah setelah episode yang dilalui semuanya adalah tangga tahapan, dan episode yang dilalui itu adalah kebatilan yang pada awalnya disangkakan Tuhan tetapi bukan Tuhan. Setelah menemukan, Nabi Ibrahim mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku lilladzi fataras samawat, yang menciptakan langit dan bumi, hanifan dengan condong, artinya dengan rela, wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah orang yang menyekutukan. Muslimin muslimah jamaah ihfazillah yahfazkan. Datang kebatilan, datang yang hancur kebatilan. Walakumul wailu mimma tasifun. Kecelakaan bagimu disebabkan mensifatkan Allah dengan sifat yang tidak layak baginya. Kita telah melatih diri kita mengenal Allah melalui Asmaul Husna yang kita hafal, bahkan kita baca sebelum pengajian. Itulah Allah. Dengan nama-nama baiknya adalah Allah Tuhan yang maha baik. Dengan segala kehendak-kehendaknya adalah kebaikan-kebaikan Allah kepada hambanya. Jadi kita harus mengubah mindset, mengubah minda, mengubah pemikiran, mengubah perasaan, bahkan mengubah persangkaan kita kepada Allah dalam setiap keadaan. Baik keadaan itu menjadikan kita susah, ya, ataupun menjadikan kita senang. Sebenarnya menjadikan kita susah itu ucapan saya yang saya maksudkan adalah menjadikan nafsu kita susah ataupun menjadikan nafsu kita senang, ya, kita tetap bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bawahnya, sebenarnya Allah menegakkan kebenaran di atas kebatilan tanpa dasar. Kebatilan yang dibuat-buat dan kebatilan yang penuh dusta hingga kebenaran itu membinasakannya. Hingga kebaikan lenyap dan kecelakaan yang besarlah bagimu karena apa yang telah kamu sifati kepada Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak baginya, dan apa yang kamu bicarakan serta apa yang kamu perkirakan. Allah berfirman, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah, yang benar telah tiba dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Sekali lagi, dalam Al-Quran ada kalanya difahami bahwa batil itu kesalahan, hak itu kebenaran. Ada kalanya difahami hak itu adalah Allah, batil itu adalah selain Allah. Lebih menepati dan pendekatan dengan tajuk yang kita pelajari adalah al-haqqu dimaknakan Allah, al-batilu dimaknakan selain Allah. Orang yang ikhlas itu
telah menemukan Allah, maka ia tidak lagi kerana selain Allah. Agak sulit saya menjelaskan, tapi semoga Allah Ta'ala mudahkan. Artinya, orang yang ikhlas itu orang yang menemukan Allah. Lenyap selain Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan orang yang ikhlas itu satu adalah semua. Semua adalah satu. Teorinya Ibnu Arabi. Satu adalah semua. Ya Allah itu esa. Segala ciptaannya itu tanda keesaannya. Semua adalah satu. Semua yang ada itu adalah kembali kepada yang esa. Tidak terbilang, tidak terpisahkan. Maka luasnya cara memandang, menemukan Allah Tuhan yang maha luas dalam pandangannya, termasuk ia tidak pandang dirinya, tapi adalah pandang kepada keluasan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ja'al haqq wa zaqal batil, bukan ambil pedang kemudian tebas leher semua orang supaya lenyap kebatilan kemudian saya bunuh orang, saya bunuh semua. Tidak. Karena hakikatnya satu adalah semua. Artinya ciptaan Allah Ta'ala ini adalah keesaannya. Oke. Dalam diri kita terlebih dulu. Ya. Untuk cari, untuk menemukan satu adalah semua. Puan-puan, ini tangan. Ada kuku. Mungkin ada yang kukunya sudah mulai panjang karena Jumat lupa tak dipotong. Cukup dicupik ya, telinganya sendiri. Akan terasa sakit, yang sakit itu dirasakan oleh seluruh anggota badan. Tuan-tuan, walaupun tempatnya sakit itu di telinga karena dicupik, tapi yang merasakan itu semua. Nanti pindah tempat dari telinga kanan ke telinga kiri. Dicupik lagi kuat. Tempat sakit di telinga terasa sakit pada semua. Pohon pening kepala terasa sakit di kepala. Tempat sakit di kepala terasa sakit pada semua. Satu adalah semua. Kemudian kita latih dan terus berlatih, ya. Melepaskan keakuan, membesarkan kekuasaan Allah dalam pandangan, ya. Yang asalnya rumahku, keretaku, anakku, hartaku, istriku, apa sajalah yang ada akhiranku, kita latih untuk sedikit demi sedikit melepaskan. Dengan cara bagaimana? Memberi jarak. Kereta amanah Allah untukku. Anak amanah Allah untukku. Rumah amanah Allah untukku. Diberi jarak. Masa-masa tertentu juga jarak itu bukan kata amanah, tapi ujian. Kereta ujian Allah untukku. Anak ujian Allah untukku. Rumah ujian Allah untukku. Harta ujian dari Allah untukku. Masa-masa tertentu juga akan diubah katanya. Kereta kebaikan Allah untukku. Anak kebaikan Allah untukku, rumah kebaikan Allah untukku. Nah, akhirnya adalah puan-puan berganti perkataan amanah, berganti perkataan ujian, berganti perkataan kebaikan, yang tidak berganti apa? Allah, Allah, Allah. Berarti mulai ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana
zahuq. Diteruskan bawahnya, dibentangkan juga ayat Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 35, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Sang pencipta yang menciptakan kita telah mengabarkan, wa nabluukum, kami akan menguji kamu. Berarti satu kepastian tetapi dirahasiakan. Kepastiannya apa? Diuji. Dirahasiakannya apa? Bentuk ujiannya bagaimana. Kemudian bisyarri, dengan keburukan. Apakah Allah menzalimi sehingga menguji dengan keburukan? Tidak. Kita harus luas cara berpikirnya. Allah itu maha baik selamanya. Catatan, Allah itu maha baik selamanya. Dan kebaikan Allah tidak berubah selamanya. Tentang ada bisyarri wal khairi, itu saat disikapi, saat dihadapi oleh nafsunya, maka akan terasa baik, tidak baik. Dan ada orang yang merasakan baik, merasakan baiknya menguasai buruknya. Contoh, ya, orang dewasa dengan kanak-kanak. Orang dewasa dengan kanak-kanak. Atau orang tua dengan anak. Anak makan. Anak makan di meja makan itu kadang lebih suka makan di depan rumah sambil jalan. Saya cerita orang lama. Punya anak kecil susah makan. Ya, puan-puan. Dibujuk bagaimana supaya dia mau makan. Kalau orang kampung ada punya selendang panjang, ya, kemudian dimban, ya, digendong supaya tak kuat pegang terus, ya, maka selendangnya itu untuk dukung anaknya. Tangan kiri pegang pinggan ada makanannya, tangan kanan menyuapkan anaknya. Mungkin yang orang lama sudah terbayang. Orang sekarang mungkin tidak seperti itu karena kekuatannya tak seperti orang lama. Orang lama makanannya betul-betul ori. Ya, orang sekarang ini banyak tidak ori, artinya untuk paginya, untuk sayurnya dan yang lain-lain banyak bahan kimianya. Jadi untuk gendong cucu pun tak seperti mana orang dulu gendong cucu. Akhirnya pakai apa? Pakai troli. Anak masuk troli, bawa ke tepi jalan atau bawa ke depan rumah, kemudian sambil disuapkan. Kemudian puan-puan, ya, agak dewasa sedikit, dia mulai dilepaskan, dia mulai diajar makan sendiri. Bila dia makan sendiri, lauknya itu dipatok ayam, nangis. Ya, puan-puan. Orang tuanya tahu ayam maknya. Anak ini juga anak daripada ibunya. Ayam bertanggung jawab untuk kasih makan. Anak juga bertanggung jawab untuk dikasih makan. Karena ayamnya lapar, maka ayam mematuk makanan anaknya. Jika puan-puan sebagai orang tua, puan-puan marah dengan ayamnya tak?
Mestinya tidak, karena kita yang belah, kita yang harus beri makan. Anak yang kena patuk lauknya oleh ayam tersebut, dia nangis. Karena cara berpikir anak terhenti, tinggal nasinya, tidak ada lauknya. Orang tuanya, cara berpikir dewasa, bukan tinggal nasinya tanpa lauk, tapi digantikan dengan lauk yang utuh, artinya yang lebih banyak daripada yang dipatuk oleh ayamnya. Contoh itu kesimpulannya bagaimana? Cara pandang yang berbeda, maka punya kesan yang berbeda. Nafsu kita itu yang akan membezakan disukai atau tidak. Kalau tidak disukai berarti jadi asyari, keburukan. Kalau dia suka berarti jadi al-khairi. Dan itu terus silih berganti. Bisyarri wal khairi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha tahu keadaan manusia dengan nafsunya itu berubah-ubah, kadang susah, kadang senang. Dibahasakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Tentu bagi orang yang sudah dapat mengendalikan nafsunya, itu yang dirasakan adalah kebaikannya menguasai keburukan. Selalu disimpulkan dengan kesimpulan yang baik. Ya, puan-puan. Sampai pada titik akhirnya. Contoh yang disimpulkan yang baik. Ya. Ada orang itu jatuh, nangis, ya, jatuh sakit. Ya. Kemudian dinasihatkan. Alhamdulillah yang sakit hanya kakimu saja dan masih kamu boleh jalan. Nanti sampai yang lain. Alhamdulillah masih hidup. Sampai titik akhirnya itu alhamdulillah masih hidup. Masih diperkenankan oleh Allah Ta'ala di dunia ini. Jadi ditingkatkan sampai ke titik hidup dan mati. Alhamdulillahnya pokoknya alhamdulillah masih hidup. Karena hidup ini adalah nikmat yang dirindukan oleh orang yang mati. Semuanya orang yang sudah mati dari Nabi Adam sampai sekarang itu ingin dihidupkan kembali. Maka oleh Imam Al-Ghazali, puan-puan, kalau cari obat belum jumpa dan tidak jumpa, obat pening, ya, sudah diobati dengan obat dari farmasi, belum lagi hilang peningnya. Obat sumpek, obat susah, obat gelisah, pundak. Cara beliau simpel. Datang kamu ke pekuburan. Ya. Datang ke pekuburan. Untuk menyembah orang mati? No, bukan. Untuk berkomunikasi dengan diri, bukan dengan orang mati. Di pekuburan itu komunikasi dengan dirinya. Dengan mengatakan sekian batu nisan yang ada, yang bawahnya ada jenazah orang yang dikebumikan, ini permintaannya hanya satu. Ingin dihidupkan kembali. Supaya dapat beramal walaupun sebentar. La'alli a'malu solihan fima taraktu kalla. Ya Allah, hidupkan aku sebentar saja. Supaya aku dapat beramal baik dalam hidup yang kau berikan itu yang aku dulu tinggalkan. Puan-puan, kemudian merasakan betapa nikmatnya hidup, ya Allah, walaupun mungkin ya sakit yang dirasakan pada tubuh badannya ataupun masalah yang dirasakan dalam hidupnya, semuanya akan jadi turun dan jadi kecil semua karena nikmat yang besar dirasakan, yaitu hidup. Alhamdulillah
Kau berikan saya hidup ya Allah, satu nikmat yang dirindukan oleh semua orang yang berada di bawah batu nisan ini. Muslimin dan muslimah, ya, mungkin tidak budaya atau tidak kebiasaan lah, ya. Seperti di Bandar itu kalau hari Kamis pekuburannya tetap sepi. Tapi di kampung kami ini pekuburan itu kalau hari Kamis itu ramai. Ya. Rasanya itu rasa bersalah kalau tidak ziarah kubur. Ya. Karena BTBM itu, karena BTQ, ya, BTQ itu berhampiran dengan kubur, nah, ya, berseberangan dengan kubur, berbeda jalan saja. Jadi kalau saya kebetulan hari Kamisnya datang jumpa dengan pekerja, karena pekerja terima gaji pun hari Kamis. Setiap hari Kamis bayar gaji pekerja itu berbondong, ya. Orang tua bawa anaknya, kadang ya suami istri. Maka tadi saya katakan budaya, ya. Artinya budaya itu sudah jadi kebiasaan yang baik, kebiasaan yang baik. Itu bukan hanya mengirim doa, ya. Karena ada yang berdalih begini, didoakan dari jauh pun sampai, tidak perlu datang ke kuburannya. Saya kurang setuju dengan kata-kata itu, walaupun kata-kata itu adalah keluar dari kemalasan ziarah kubur. Ya. Walaupun dari jauh itu sampai, tapi pengajarannya itu bukan hanya menyampaikan doa, pelajaran yang kita perolehi dari perkuburan itu tadi, dari orang-orang yang telah mendahului kita. Maka wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Puan-puan sambung, ya, supaya kebaikan itu menguasai keburukan saat kita berhadapan dengan ujian sampai kepada alhamdulillah masih kau berikan hidup. Karena hidup ini adalah nikmat yang dirindukan oleh orang yang sudah meninggal. Selanjutnya adalah dibentangkan pula surah Al-Furqan ayat 20, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Wa ja'alna, dan kami jadikan ba'dakum sebagian kamu li ba'din cobaan bagi sebagian yang lain, li ba'din kepada sebagian, fitnatan sebagai cobaan. Atas biruna, maukah kamu sabar? Wa kana rabbuka basira, dan adalah Tuhanmu maha melihat. Muslimin dan muslimah, dalam Al-Hikam itu diungkapkan tentang kebaikan. Baiknya manusia itu buruk, apalagi buruknya. Oleh Ibnu Athaillah, baiknya manusia itu buruk, apalagi buruknya. Pernah saya sampaikan contoh, ya, seorang pedagang, baik pedagang itu, amanah, jujur, ramah, sehingga pelanggannya itu banyak, customernya banyak. Di sebelah kedai dia itu ada kedai orang lain. Karena kedai dia ramai, itu menjadikan orang yang punya kedai sebelahnya itu jadi kecil hati. Baiknya dia itu buruk menurut orang itu. Maka oleh Al-Hikam, baiknya manusia itu buruk, apalagi buruknya. Jadi dua kedai yang saya berikan contoh itu tadi, kedai yang laku dengan kedai yang tidak laku, itu sama-sama ba'dukum li ba'din fitnah. Sama-sama diuji. Yang amanah, yang jujur, yang banyak customer diuji dengan tetangga ataupun jiran yang kedai sebelah. Kemudian apabila itu tidak sabar, Allah sebut atas bir, kemudian tidak sabar, maka
boleh berkembang kejahatan yang dilakukan. Bagaimana supaya kedai yang laku tadi tidak laku? Nah, ini kedengkian mulai, ya. Bukan bersaing dengan cara yang positif, tapi dengan cara yang negatif. Oke, itu tadi saya berikan contoh di luar. Sekarang dalam rumah tangga kita sendiri, suami istri itu juga waja'alna ba'dukum li ba'din fitnah, ya, bukan hanya jiran dengan jiran, ya. Orang tua dengan anak sama, waja'alna ba'dukum li ba'din fitnah. Menantu dengan mertua sama, waja'alna ba'dukum li ba'din fitnah. Dan arti fitnah yang sudah dijadikan bahasa kita, jangan terlalu sempit mengartikan fitnah itu adalah menganiaya, menfitnah. Tidak, fitnah itu menguji, ya. Karena sudah jadi salah kaprah, salah pemahaman saat kita menggunakan fitnah dengan bahasa kita, dengan fitnah dengan bahasa Al-Quran. Kadang dengan bahasa kita, jangan menfitnah, ya. Padahal kalau dengan bahasa Arab ataupun bahasa Quran, fitnah itu ujian, ya. Fitnah itu ujian. Suami istri dipertemukan oleh Allah Ta'ala, suami ujian kepada istrinya, istri ujian untuk suaminya. Anak dipertemukan oleh Allah dengan orang tuanya, anak ujian untuk ayahnya, orang tua ujian untuk anaknya. Begitulah perjalanannya, ya. Wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnah. Kemudian Allah tanya, atas biru, kamu sabar enggak? Sabar ke tidak? Kira-kira puan-puan menjawabnya bagaimana? Sabar ya Allah. Dan jawaban itu harus dibuktikan, ya. Maka Allah kabarkan, wa kana rabbuka basira. Kamu cakap sabar, Allah tahu. Kamu cakap sabar, Allah melihat, ya. Dan insya Allah husnuzon kita sesama jamaah, ya. Berbaik sangka antar para jemaah. Saya berbaik sangka dengan puan-puan, insya Allah puan-puan bisa sabar. Dan didoakan semoga sabar. Begitu juga sebaliknya. Semoga dari doa puan-puan saya juga bisa sabar, ya, dalam menghadapi waja'alna ba'dukum li ba'din fitnah. Juga selanjutnya dibentangkan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ المهتدون. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, minal khaufi, dengan sedikit ketakutan, wal ju'i, kelaparan, wa naqsim minal amwali, kekurangan pada harta, wal anfusi, dan jiwa, was samarati, dan buah-buah. Wabasyiris sobirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah, orang yang apabila ditimpa musibah, qalu, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Ulaika alaihim sholawatu min rabbihim wa rahmah, mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka.
Wa ulaika humul muhtadun, mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Muslimin dan muslimah, sebelum kita dicipta, kita itu juga tidak tahu akan bagaimana. Ya, belum dicipta. Sesudah kita dicipta, juga kita tidak tahu kehendak Allah Subhanahu wa taala, melainkan kehendak Allah taala yang disampaikan oleh Allah kepada utusannya, yang disebut syariat ataupun peraturan hidup. Ya. Maka ketemu dengan kewajiban, ketemu dengan hukum ahkam, mulai yang halal, lawannya haram, pertengahannya mubah. Ya. Itu sering atau selalu. Ya. Kalau tidak bisa mengambil yang halal sempurna, jangan mengambil yang haram, melainkan harus berhati-hati mengambilnya. Ya. Artinya, kita itu tidak tahu ya, sebelum dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala kita itu apa, bagaimana, setelah Allah taala cipta dan sesudah Allah taala cipta. Coba puan-puan tanya dengan diri sendiri, apa itu hidup? Ya, puan-puan. Hidup itu ya makan, minum, umpama. Ternyata kesimpulan-kesimpulan, jawaban-jawaban itu masih tidak tepat. Dari apapun jawaban yang diungkapkan oleh orang yang menjawabnya, termasuk saya, termasuk puan-puan. Hidup itu ya bernyawa. Hidup itu jantungnya berdetak. Hidup itu tandanya bergerak. Dan lain-lain. Dibenarkan di levelnya. Tapi tidak dibenarkan secara hakikatnya. Karena puan-puan, hakikat hidup itu nyatanya Allah Ta'ala Tuhan yang Maha Hidup menghidupkan. Maka orang Arab menyebutnya hidup itu ya tidak mati. Sudah itu. Mati ya tidak hidup. Kita yang hidup ini, puan-puan, kita tidak dapat kok mengendalikan diri kita. Ini bicara hakikat ya. Kalau bicara syariat ya puan-puan seakan-akan bisa ya. Karena Allah Ta'ala menutupi kekuasaannya dan menzahirkan kekuasaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada hambanya. Contohnya puan-puan jalan, kemudian suruh berhenti, berhenti, dan berhenti. Ya. Suruh baring, baring. Ya. Tapi Allah Ta'ala juga ada menunjukkan kepada manusia yang kita itu tidak bisa mengendalikan. Puan-puan, suruh jantung puan-puan berhenti. Boleh tak? Berhenti sekejap? Tidak bisa. Allah tetap maha mengendalikan. Nah, saya sampaikan seperti itu untuk kembali kepada 3 ayat yang kita pelajari. Menciptakan kita dan menciptakan persekitaran kita. Itu Allah. Persekitaran yang berbeda akan memberikan kesan jenis ujian yang berbeda. Kita dengan persekitaran akan terjadi khauf, alju, wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat. Suasana ya, pada suasana itu menjadikan kita takut. Mungkin gambaran terdekat adalah mencengkam suasana corona yang berlalu ke yang sekarang. Wallahu a'lam. Kemudian dengan merosot perekonomian sehingga rasa bimbang.
Selain rasa takut juga rasa bimbang. Juga terbayang sesuai dengan jalan ekonomi masing-masing. Kalau ia seorang bisnis, seorang pedagang, ia terbayang akan berkurang keuntungan, bahkan terjadi kerugian. Kalau orang itu ya, dalam dunia pertanian ataupun dalam dunia perkebunan, akan terbayang ya, hasil kebun, hasil pertaniannya yang menurun. Jadi puan-puan yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita di dalam memahami ayat 155 kadang baru sebelah. Orang membayangkan ujian ya, al-khauf itu adalah hal-hal yang menakutkan nafsunya. Orang membayangkan wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat itu berkurang jumlahnya. Padahal ada kalanya Allah Ta'ala menambah jumlahnya. Hasil pertanian bertambah. Ya. Hasil kerja bertambah. Puan-puan, saya berikan bayangan. 1 jam bekerja dapat 30 ringgit. 30 ringgit itu sarapan pagi 10 ringgit, serap makan tengah hari 10 ringgit, makan malam 10 ringgit. Kira cukup lah untuk sehari. Ya. Kemudian kerja 5 jam. Dapat 150 ringgit. Karena per jamnya mendapat 30, kali 5, 150. Ukuran puan-puan mau kerja 1 jam ke mau kerja 5 jam. 5 ke 1. Kalau cara berpikirnya adalah cukup 30 ringgit 1 hari, cukuplah aku kerja 1 jam. Tapi dalam masa yang sama juga, ketika punya cita-cita, wawasan orientasi yang ke depan, ia lebih memilih 5 jam. Dapat 150, keperluannya 30, sisa 120 bisa untuk fisabilillah. Bisa untuk bantu orang susah. Maka zuhud itu kadang dari satu sisi ya baik, dari satu sisi tidak baik. Orang merasa cukup ya, keperluan hari ini dengan pendapatan hari ini itu baik. Tapi di satu sisi untuk perjuangan tidak baik. Ini saya mengambil pendapat daripada Imam An-Nawawi. Orang kerja cukup untuk hari ini ya, kemudian dinikmati hari ini. Ini jika diperlukan untuk jihad, tentu dia tidak siap. Jangankan jihad, oke lah. Kalau orang itu dapat rezeki hari ini untuk hari ini, sedangkan dia berpotensi untuk dapat yang lebih dari yang diperlukan, ya, puan-puan, orang itu tidak akan bisa untuk pergi haji ataupun pergi umrah. Ya, ini secara zahirnya, karena dia hanya puas dengan yang hari ini. Mestinya ia puas dengan yang hari ini dan dia menggunakan potensi hari ini. Maka Rasulullah SAW menyebut, jaga mudamu sebelum datang tuamu. Jaga sihatmu sebelum datang sakitmu. Dan seterusnya, dan seterusnya. 5 perkara itu. Sebentar saya tinggalkan sebentar.
teruskan sedikit. Jadi berkurang itu tidak hanya dilihat dari jumlah. Boleh jadi berkurang itu dari berkahnya, berkurang dari manfaatnya. Maka apapun yang kita rasakan dihubungkan dengan ujian perlu dihadapi dengan sebuah kesabaran. Dan kesabaran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kabar gembira. Nah, apa kabar gembira bagi orang yang sabar? Wa basyiris sabirin. Ya, beri kabar gembira. Yang kira-kira menggembirakan. Contoh lah, puan-puan ini kan biasa menggembirakan orang. Minta maaf saya cakap, menggembirakan keluarga lah. Ya, menggembirakan anak. Ya. Dulu puan-puan ya, jaga anak, kemudian bagaimana anak itu gembira, bagaimana anak itu senyum. Tentu banyak cara dan beda cara. Pensil patah ataupun pensil sudah habis, kita kasih pensil baru, menggembirakan karena dia perlu pensil. Bag bukunya koyak, kemudian kita belikan bag. Bukan hanya belikan, suruh pilih, kemudian kita bayarkan. Dia gembira, dia senyum. Banyak cara menjadikan gembira. Begitu juga banyak cara Allah menjadikan gembira orang-orang yang sabar. Puan-puan. Oleh itu, hikmah di sebalik kejadian adalah kebaikan-kebaikan Allah. Maka ia akan mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan mereka itu mendapatkan sholawatu mir rabbihim. Ya. Kita sering dengar sholawat itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah bersolawat kepada nabinya, malaikat bersolawat kepada nabinya, wahai orang yang beriman bersolawatlah kepada baginda. Ayat ini ya, ulaika alaihim sholawatun, mereka mendapat selawat yang sempurna mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Allah berselawat ya, kepada orang-orang yang sabar. Tapi jangan dibayangkan atau jangan diartikan seperti kepada baginda. Artinya, sholawatu mir rabbihim itu adalah keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang sabar. Ya. Keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang sabar. Kasih sayang yang diberikan oleh Allah kepada orang yang sabar. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemandiriannya orang yang mandiri, tidak bergantung dengan kerajaan. Banyak di sekeliling kami ini orang yang mandiri, tidak mengadu dengan kerajaan, tidak mengadu dengan pemerintahan, sehingga ya malam tadi itu, Masya Allah nih, dia tercerita lah, ya, karena ada lintasan. Saya itu malam tadi sampai pukul 3. Sampai pukul 3 mengikuti pengajian, dan selepas mengikuti pengajian itu ada diskusi ya, sesama kiai lah. Kemudian saling menceritakan pengalaman. Di mana ada satu kiai ya, kawan atas saya, senior saya, itu mengajar orang-orang tua ya, orang-orang dewasa sampai pukul 10 malam, kadang sampai 11 malam. Selepas itu dia naik motor bawa duit, cari orang-orang susah di tepi-tepi jalan itu, kemudian diajak makan. Pernah beliau jumpa dengan orang yang menutupi kewaliannya dengan cara menjual makanan ringan yang dipikul. Dikasih uang, orang itu nggak mau. Saya bukan peminta-minta. Akhirnya barang dagangannya itu dibeli semua pun nggak boleh.
sesuai dengan keperluan. Kemudian akhirnya dia ajak berbicara, ternyata bukan orang biasa. Keluar kata-kata nasihat yang menyentuh hati dan perasaan. Inilah kebenaran Allah menyembunyikan kewalian di kalangan hamba-hambanya. Maka ulaika alaihim sholawatun. Orang yang susah kemudian dia sabar, justru itulah sholawatun min rabbihim wa rahmah. Allah Ta'ala redha. Dia sabar dengan kesusahannya itu. Sampai malam tadi itu juga dapat pelajaran banyak. Ada seorang penjual, kemudian makan di belakang hasil jualannya pakai daun pisang. Yang dimakan itu adalah nasi yang sudah hampir basi. Kenapa Bapak makan nasi yang sudah hampir basi? Kalau saya tidak makan yang ini, yang nasi yang hampir basi ini, nanti untung jualan saya nggak bisa dinikmati oleh keluarga saya. Maka saya nggak bisa untuk makan yang enak-enak supaya keluarga saya bisa makan. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, dia sabar. Itu tidak bisa diukur dengan jumlah sholat puan-puan yang berpuluh-puluh rakaat. Kemudian bangga dengan sholatnya yang berpuluh-puluh. Bangga dengan zikirnya ataupun dengan baca Qur'annya. Karena semua itu adalah masih berada pada tahap teori. Sedangkan orang yang saya ceritakan ini adalah sudah berada dalam lapangan kehidupan. Dia boleh sabar menghadapi kemiskinan. Dia boleh sabar menghadapi kesulitan. Dia boleh sabar menghadapi ujian. Nah, sabarnya itu membuahkan ulaika alaihim sholawatu min rabbihim wa rahmah. Ustaz, kalau macam itu biarlah saya jadi pengemis saja, biarlah saya jadi pedagang di tepi jalan. Bukan pilihan. Allah pilihkan. Sekarang ini puan-puan dipilihkan yang seperti ini yang terbaik. Ya. Kalau mereka bisa sabar dengan pilihan Allah Ta'ala yang saya ceritakan itu tadi, semoga kita juga bisa sabar dengan pilihan Allah Ta'ala kepada kita yang kita sekarang ini. Jangan kita ingin seperti orang lain, karena belum tentu ketika kita seperti dia kita boleh sabar. Ya. Tapi jadilah kita adalah kita. Jadilah kita adalah yang sekarang ini. Tidak perlu untuk bandingkan kepada orang lain. Ya. Karena media kita, jalan kita, jembatan kita, tol kita adalah yang Allah Ta'ala pilihkan kita sekarang. Insya Allah dengan kesabaran seperti yang Allah Ta'ala pilihkan ini, dapat 3 sholawatun min rabbihim, dapat yang kedua rahmatun, dapat yang ketiga ulaika humul muhtadun. Cukup ini ya. Insya Allah yang akan datang kita akan sambung dan teruskan kembali. Kita akhiri bersama dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan shalihan maqbulan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu